Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Sugesti, saya biasanya dipanggil Ami. Saya adalah peserta Latsar Angkatan 3, Golongan 3 yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar tahun 2026. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan environmental scanning RSUP Makassar, instansi tempat saya bekerja. Rumah Sakit Umum Pusat Makassar berdiri di kawasan Center Point of Indonesia. Rumah Sakit Pusat Makassar merupakan layanan kesehatan rujukan nasional di kawasan Indonesia Timur yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih seperti CT scan, MRI, dan cath lab. Rumah Sakit Makassar menawarkan perawatan kesehatan dengan moto Excellent in Every Touch yang berorientasi pada keselamatan dan pengalaman pasien. RSUP Makassar menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan khususnya di bidang jantung, kanker, dan otak. Keberadaan RSUP Makassar ini bukan hanya sekedar fasilitas kesehatan, tetapi juga wujud nyata dari pengabdian untuk bangsa dalam merawat masyarakat dengan sepenuh hati dan profesional. Setelah kita mengetahui tentang gambaran profil Rumah Sakit Umum Pusat Makassar, mari kita beralih ke bagian struktur organisasi Rumah Sakit Umum Pusat Makassar. Di Rumah Sakit Pusat Makassar ini, Direktur Utama membawahi beberapa komite dan juga 3 bidang utama. Yang pertama, bidang pelayanan medik dan keperawatan. Yang kedua, bidang SDM, pendidikan dan juga penelitian. Yang ketiga, bidang perencanaan, keuangan dan layanan operasional. Instalasi saya, yakni instalasi gawat darurat, berada di bawah naungan bidang medik dan keperawatan. Di instalasi saya sendiri, yakni instalasi gawat darurat, terdapat 29 tenaga profesional. Untuk anggotanya terbagi atas, yang pertama, 1 orang kepala ruang, 1 orang tenaga administrasi, dan 27 orang perawat pelaksana. Di dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama. Perawat ahli pertama memiliki tugas pokok yakni melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan pasien. Berikut saya coba jelaskan terkait dengan uraian tugas perawat ahli pertama. Tugas dari perawat ahli pertama di sini ada 51 poin. Poin yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Kedua, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Ketiga, merumuskan diagnosis dan rencana tindakan keperawatan. Keempat, melaksanakan intervensi keperawatan dan beberapa poin lain yang dapat dibaca secara lebih detail dalam Permenpan RB nomor 35 tahun 2019. Tugas dari perawat ahli pertama itu sendiri memiliki kaitan yang sangat erat dengan agenda 3 ini terkait dengan manajemen ASN dan juga smart ASN. Saya sebagai ASN itu mencoba menerapkan prinsip kerja yang profesional, berintegritas, dan juga berorientasi pada pelayanan. Nah, di bagian smart ASN, saya dituntut untuk selalu adaptif terkait perubahan budaya kerja, terutama bagi saya adaptif terkait dengan bahasa dan juga budaya karena saya adalah seorang perantau. Yang kedua, pelaporan digital rekam medis yang semuanya sudah di-include dalam SIMGOS. Yang ketiga, kolaboratif antar lintas unit, dan yang terakhir, inovatif terhadap ide-ide baru. Namun dalam pelaksanaannya saya menghadapi beberapa tantangan dan juga hambatan. Nah, tantangan dan juga hambatan yang saya alami yang pertama di sini,
kurangnya koordinasi antara IGD dengan unit pelayanan kesehatan lain seperti laboratorium dan juga radiologi, sehingga menghambat kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan pasien yang gawat darurat. Yang kedua, masih terbatasnya alat medis yang ada di IGD. Dan yang ketiga, baru sebagian kecil dari perawat pelaksana di IGD yang memiliki sertifikasi pelatihan lanjut ACLS. Nah, itulah tadi terkait dengan environmental scanning yang saya lakukan di RSUP Makassar secara khusus di instalasi gawat darurat. Nah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.